Perkenalkan, nama saya Wulanda Falza dengan NIM 19021106078 dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat kelas G. Pada video ini saya akan membahas mengenai komputer. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Kata komputer diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung atau to compute pada bahasa Inggris. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantuan. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin ini sendiri. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai rangkaian elektronik yang menerima input data, kemudian mengolah data tersebut, dan akhirnya akan memberikan hasil dalam bentuk suatu informasi. Selain itu juga, komputer dapat menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis, sehingga dapat mempermudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya yaitu sejarah komputer. Pada generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Tabung hampa udara atau vacuum tube merupakan ciri dari komputer generasi pertama dengan salah satu bahan bakunya terbuat dari kaca sehingga mudah pecah dan mudah menyerap dan menyalurkan panas. Agar bahan dari kaca ini tidak cepat panas, maka diperlukan komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dengan adanya komponen tambahan ini, maka komputer menjadi besar, berat, dan juga mahal. Sekitar tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama, yaitu ENIAC, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat kurang lebih 18.800 tabung hampa udara dan berbobot kurang lebih 30 ton dengan panjang kurang lebih 30 meter dan tinggi kurang lebih 2,4 meter sehingga memerlukan ruangan yang luas dan lebar. Contoh dari komputer generasi pertama ini adalah pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basic, collector, dan emitter merupakan ciri dari komputer generasi ini. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor sebagai komponen padat yang mempunyai banyak keunggulan, seperti tidak mudah pecah, tidak mudah menyerap dan menyalurkan panas, maka dengan begitu komputer yang ada menjadi lebih kecil, lebih murah, dan juga lebih sedikit membutuhkan listrik daripada komputer pada generasi yang pertama tadi. Beberapa contoh komputer generasi kedua adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, dan juga Honeywell model 800 dan IBM 7090. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga ini merupakan lanjutan riset dari generasi kedua dengan hasil riset bahwa transistor dapat dipadatkan atau yaitu Integrated Circuit atau IC. IC adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silikum dengan bantuan kecil dan ukuran beberapa milimeter. Contoh komputer generasi ini adalah Apple Computer TRS model 1080 dan IBM S360. Selanjutnya generasi keempat yaitu pada tahun 1970 sampai 1990. Riset kemudian dilanjutkan lagi dan pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Istilah chip ini digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu atau integrated circuits. Komputer generasi ini antara lain IBM 370, komputer untuk komersial yang dinamakan Cray 1, Apple 1, Apple II, komputer IBM PCP yang pertama, Pentium 2, dan AMD K6 3D. Selanjutnya yang terakhir yaitu generasi kelima yaitu sejak tahun 1990-an. Komputer generasi kelima ini memiliki ciri bahwa pengembangan dari chip yang disebut dengan LSI tadi atau juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration atau BLSI menjadi VLSI. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan pembuat mikroprosesor antara lain Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem komputer. Prinsipnya, sistem komputer selalu memiliki perangkat keras masukan atau input device system, perangkat keras pemrosesan atau processing atau central processing unit, perangkat keras luaran atau output device system, perangkat tambahan yang sifatnya opsional atau peripheral, dan juga tempat penyimpanan data atau storage device system atau external memory.
Yang pertama yaitu input device system, ada sebagai peralatan yang difungsikan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya yaitu mouse, keyboard, joystick, trackball, light pen, image scanner, barcode reader, voice recognizer, microphone, video player, kamera, dan lain sebagainya. Contohnya yang kedua yaitu perangkat keras pemrosesan atau Central Processing Unit atau yang biasa kita sebut dengan CPU. CPU ini adalah sebagai tempat untuk pengolahan data atau juga dapat dikatakan sebagai otak dari segala aktivitas pengolahan seperti perhitungan, pengurutan, pencarian, penulisan, pembacaan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini CPU contohnya yaitu prosesor, ROM, RAM atau Random Access Memory, dan juga cache. Selanjutnya yaitu perangkat keras luaran atau Output Device System. Output Device System sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU tadi, seperti tulisan yaitu huruf, angka, karakter khusus, simbol, dan simbol lain, grafik, gambar atau image, suara, dan juga bentuk khususan yang dapat dibaca oleh mesin. Contoh dari output device system yaitu monitor, printer, proyektor, speaker, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perangkat tambahan yang sifatnya opsional yaitu peripheral atau accessory device system. Peripheral ini difungsikan sebagai penambahan kemampuan dari sistem komputer seperti dapat berbagi file dan data antar komputer. Contohnya yaitu network card, modem, TV card, MIDI card, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu penyimpanan atau storage device system yang merupakan tempat untuk menyimpan data-data yang dimasukkan dari inputan tadi. Seperti contoh yaitu disket, hard disk, CD atau DVD ROM, optical disk, PCMCI card, magnetic tape, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu elemen komputer. Dalam penggunaannya terdapat 3 elemen komputer yang berperan sangat penting, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Melalui hardware yang baik, proses dari sebuah komputer akan sangat mendukung kerja orang yang menggunakannya. Namun, bukan hanya hardware juga yang berperan penting, namun juga diperlukan adanya suatu software dan juga orang yang menjalankannya, yaitu brainware. Di mana brainware ini diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang cakap dan mampu menjalankan sistem komputer yang digunakan. Pertama yaitu hardware. Hardware komputer merupakan kumpulan perangkat keras yang ada dalam komputer. Hardware merupakan sebuah alat yang dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung dan mendukung proses komputerisasi. Hardware komputer terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU atau Central Processing Unit, input device, dan juga output device. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program yang disebut microprocessor dan mempunyai 3 bagian penting, yaitu control unit, algorithm logical unit, dan juga memory unit. Selanjutnya input device merupakan perangkat yang berfungsi untuk masukan dan sering disebut juga dengan istilah input unit. Perangkat yang digunakan untuk menerima input unit dari luar dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Contoh dari input device yaitu keyboard, mouse, microphone, scanner, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu output device yang merupakan perangkat yang berfungsi mengolah hasil keluaran dari suatu proses baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Jika terdapat data pada aktivitas output ini, maka pemroses menyerahkan tugas selanjutnya kepada bagian ini. Contoh dari output device adalah printer. Ketika data output pada pemroses diterima, maka printer ini akan melaksanakan tugas yang diterima dari pemroses tadi. Dan contoh dari output dari printer ini yaitu hasil cetakan pada kertas. Lalu yang kedua yaitu software. Hardware komputer tidak bisa bekerja tanpa software di dalamnya. Software ini yang mengontrol seluruh jalannya hardware yang ada dan merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu juga merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, dokumen arsip lainnya, dan merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Ada beberapa jenis program komputer yang digolongkan dalam software, yaitu operating system, seperti contoh Windows, Mac, dan juga Linux.
program aplikasi, dan juga driver hardware. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu brainware. Brainware merupakan bagian penting dari sebuah sistem komputasi. Hardware tidak dapat bekerja tanpa software, sedangkan hardware dan software tidak dapat bekerja tanpa brainware. Brainware dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware dan software yang ada. Lalu jabatan yang disandang pada brainware ada programmer, sistem analis, sistem administrator, database administrator, database engineer, software engineer, hardware engineer, sistem auditor, dan juga user. Sekian video dari saya, terima kasih.